Pembatalan penerima KIP kuliah, kemampuan pendidikan. Nah, kalau kemampuan pendidikan itu Bapak sekalian, kalau sekarang rata-rata dari hasil tracer yang ini kita masih di atas 3, ya, 3,13 IPK-nya. Tapi bukan berarti tidak ada yang 2,0 ke bawah. Nah, kalau mendapatkan mahasiswa 2,0 ke bawah pada semester awal, jangan langsung diputus. Dibina dulu. Jangan langsung dibinasakan. Ya, dibina dulu. Diberi tutorial dan sebagainya, dipanggil dan sebagainya. Kalau sudah diberi peringatan masih tetap gitu, ya sudah, give up. Dia mungkin tidak cocok seperti itu untuk kuliah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita ada fakta integritas biasanya antara mahasiswa dan perguruan tinggi untuk bisa berprestasi dengan baik. Namun kalau by rule, berapa IPK yang minimal untuk sarjana, Pak? 2,0 kan? Iya kan? Bukan 3,0 loh, 2,0. Ya kan? Enggak Pak, kami menuntut 3,0, 3,5. Ya boleh menuntut. Tapi kalau mahasiswa itu masih 2,0, masih boleh sebetulnya. Tetapi minimalis. Sudah dikasih beasiswa, sudah dikasih bantuan KIP kuliah masih 2,0. Ternyata dia harus ikut bekerja membantu orang tuanya. Dia masih harus membantu adiknya. Sebagian dari KIP kuliahnya dikirimkan kepada orang tuanya untuk membantu adiknya. Terjadi. Sehingga dia tidak bisa belajar dan 2,0. Mohon yang seperti ini menjadi perhatian para pembina kemahasiswaan di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Jangan sampai itu luput dari ini. Kalau ada seperti itu dipanggil. Ya, saya kadang-kadang berjalan dari Papua sampai Aceh gitu ya, itu menyaksikan seperti itu, terenyuh sekali. Yang beasiswa itu sebagian dikirimkan ke orang tuanya karena adik-adiknya membutuhkan dan orang tuanya membutuhkan. Ya, lalu dia bekerja di perguruan tinggi, ngeles, kemudian dia bekerja di lab. Di Bapak Ibu sekalian sebagai asisten, ada yang membuat bimbingan belajar dan sebagainya, ya, ada seperti itu. Jadi kemampuan pendidikan ini menjadi penting. Lalu kemampuan ekonomi, ya, apabila mereka sudah tiba-tiba dapat warisan atau apa, ya, datang itu mahasiswa, ya, bisa Pak, saya menyerahkan ini karena saya dapat ini, jarang memang, ya, jarang. Tapi kalau saya mantan wakil rektor juga di kemahasiswaan, di akademik dan kemahasiswaan, ada mahasiswa yang ketika diberikan KIP, ya, waktu itu masih bidik misi, perubahan antara KIP dan bidik misi, Pak, tolong saya alihkan beasiswa ini untuk teman saya ini, Pak, karena teman saya ini yatim. Jadi dia mengalihkan. Loh, kamu gimana? Saya masih punya kakak, Pak, saya masih punya saudara yang bisa membiayai saya kuliah. Luar biasa. Mahasiswa yang seperti itu. Tadi yang dikatakan Pak Rektor, sharing. Ya, sharingnya ini seperti itu. Jadi kami alihkan seperti itu. Nah, sekarang ada perguruan tinggi yang membuat sistem, by sistem prioritas, Pak. Jadi begitu masuk data mahasiswa baru, dibuat sistem. Peringkat apa? Kalau di Kementerian Sosial ada DTKS. Kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, apalah kemampuan ekonomi begitu di peringkat. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke situ, lalu by system Bapak Ibu akan memilih kuota dari Pak Kalem ini berapa, masuk situ, oh ini. Jadi nanti ketika akhir, mohon maaf nih Pak, ya, siap-siap aja, bukan door prize, ya. Nanti saya biasanya akan dengan Pak Kalem atau saya langsung ke PTS yang ini, Pak, Bapak perlu nggak? Ya Pak, perlu segala macam, siapkan datanya. Oh nggak bisa Pak Yoni, datanya kan ini hari libur, akan Jumat, Sabtu, Minggu kan. Ya udah, kalau nggak bisa udah tutup. Saya cari yang lain, ya, karena itu closing date, Pak. Ada sisa kuota yang harus ditambahkan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya sistem yang baik, maka Bapak Ibu sekalian dengan cepat bisa menginikan, ya, berapa Pak Yoni? 5 langsung datanya kirim, Sabtu, Minggu kirim ke kami. Nggak ada urusan. Karena datanya sudah lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belum lengkap, Pak, sebentar Pak, nanti saya wawancara dulu, itu mah lama, ya. Jadi siapkan itu dengan baik. Walaupun Pak Kalem sudah mendistribusikan kuota, tapi biasanya ada door prize di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir Pak Rektor, ya, Ibu Bapak sekalian pimpinan perguruan tinggi, ya. Ya terpaksa saya kalau yang siap saja yang saya berikan. Kalau nggak berikan nanti Pak Muni atau Pak Budias nanti akan menelpon Bapak Ibu sekalian door prize-nya, gitu ya. Kemudian kemampuan penerima, ya, berdasarkan indikator kondisi mahasiswa yang memenuhi ketentuan pembatalan. Ya, jadi kalau misalnya pembatalan penerima, kalau kemudian misalnya
melanggar aturan etika kemahasiswaan, melanggar aturan kenegaraan, melanggar narkoba segala macam, silakan Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk diputuskan ya.